ngehantem hijab 3.000 gimana ceritanya? Kalau misalnya kita mau perang harga, nggak akan ada matinya, nggak akan ada habisnya. Karena orang pasti akan tetap mencari yang termurah. Tapi kita kasih solusi. Tolak ukur fashion di Indonesia akhirnya saya datangkan di sini. serem. Ngeri ya. Didit Maulana, mantap. Anda tanggung jawab loh. Ngeri. Anda harus tanggung jawab UMKM kita, terutama di fashion, terutama mereka pengen bangun brand. Lihat, nih ngehantem hijab 3.000 gimana ceritanya? Ini bercanda kali ya dijualan nih. Gue juga bingung sih sebenarnya sih. 3.000, 6.900, 5.900. Nah, kalau Anda nggak mau kontribusi bantu UMKM menonton kasih solusi, saya akan laporkan ke Menteri UMKM. Dagut. Aman semua, sehat ya? Aman, sehat. Jadi gini, Alhamdulillah. Mas Didit, ini kita open aja di sini ya, bahwa kenapa banyak yang minta lu juga. Dan menariknya bahwa di kasih solusi kan memang kita bahas mengenai cuan bisnis, UMKM, brand, nggak jauh-jauh dari situ. Isunya belakangan ini memang lagi dikencangin banget sama Pak Purbaya, Pak Menteri Maman Abdurrahman, gitu, Menteri UMKM, dalam hal bahwa kita digempur sama barang-barang impor Cina jadi. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau bersaingnya secara legalitas oke, tapi mereka banyak yang ilegal. Nah, jadi kita ini kasihan. Tapi alhamdulillahnya dari budaya yang udah menahun ini tentang transaksional, kalau bahasa gue begitu ya. Oh gampang, dia jual 10.000, kita jual 9.000 aja. Oh gampang, dia jual 20.000 gitu. Itu budaya-budaya kita yang UMKM kita belakangan ini kan seperti itu gitu. Tapi begitu dihajar lebih bawah lagi kayak begini, ternyata mereka sudah dapat literasi. Mungkin gara-gara mungkin nge-follow lu juga. Konten-kontennya. Bangun trust, bangun value, bangun brand yang benar. Nggak cuma beli gara-gara produknya. Kan lu bilang begitu kan. Jangan fokus sama produknya doang gitu. Tapi ada sisi lain. Jadi nyampe ke mereka tentang literasi value. Ternyata dibelinya meskipun harga jualnya mereka tapi harga modal kita. Ternyata kita bisa loh dibeli naik sedikit harganya tapi salah satu penyelamatnya adalah value. Ya kan, personal brandingnya, trustnya, dan apapun itu bentuknya. Nah, tapi masalahnya begitu literasi sudah sampai bawah tentang iya ya kita jadi melek tentang value ya, nggak melulu transaksional. Mereka nggak tahu caranya. Kan lu punya 35.000 member yang udah mempercayakan lu nih. Gila banyak banget member dia. Kasih solusi bisnis klub kita berapa? Enggak lebay, enggak 10.000 lah. Enggak, diturun-turunin loh. Enggak, tetap kalah 10.000 juga. Kita punya community, tapi enggak diseriusin banget. Jadi ya pembenarannya gitu ya. 11.000 ya di Telegram. ya. Tapi subscriber sih 1 jutaan. Tapi anyway 35.000 gila ya. Ibu-ibu ya dengar cerita kuli bangunan, belajar bikin brand. Ayolah kita bahas lah. Oke, ya. Jadi Masuk. permasalahan kita kemana? Kayak begini-begini. Nah, Apa yang lu lihat? kalau gue sih melihat sebenarnya adalah faktor kebiasaan ya. Maksudnya gini, zaman dulu belum ada produk-produk yang memang seharganya semurah ini, orang tuh kan tidak terbiasa. Sebenarnya bisa karena biasa. Nah, karena dibiasakan, karena ada di pasaran, masyarakat kita yang memang udah terbiasa dengan ya udahlah cari yang murah gitu kan. Iya. Jadinya ya udah beli aja gitu. Padahal mungkin dalam waktu 2 atau 3 kali udah brudul atau rusak atau apa kayak gitu. Tapi mungkin buat mereka nggak masalah karena ketika di check out ya harganya cuma segitu. Tapi mereka ngitung nggak sih dalam 1 tahun misalnya, wah hijabnya misalnya atau produk apanya tuh harus beli beberapa kali gitu. Oke. Gitu loh. Nah, Oke. hal-hal yang kayak begini mungkin yang memang harus dikuasai oleh para teman-teman yang menjual produk-produk sejenis. Bahwa kalau misalnya kita mau perang harga, nggak akan ada matinya, nggak akan ada habisnya. Karena orang pasti akan tetap mencari yang termurah. Tapi sekarang dengan banyaknya orang yang udah makin melek nih tentang brand, kemudian pengen tahu, brand ini dipakai siapa sih? Oh, dipakai sama si artis A atau selebgram B atau begini dan segala macam gitu. Orang jadi tertarik ya untuk ikut karena pengen terafiliasi dengan brand tersebut karena wah gue pengen jadi dia gitu. Apalagi kalau kita ngomongin tentang fashion. Gini deh sekarang. Kita di rumah kalau balik lagi ke rumah, kita punya baju tuh udah cukup sebenarnya. Tapi kan fashion itu kita memberikan satu inspirasi ya. Gitu. Agar kita tetap bisa istilahnya adalah menawarkan produk-produk yang relevan dengan pasar. Kuncinya itu. Selain satu adalah memberikan tentang cerita di balik brandnya. Yang kedua kuncinya adalah relevan bro. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang biar dipakai sama siapanya, sosok apa segala macamnya, mereka UMKM ini
Apa iya sanggup gitu bayar Nagita Slavina, BCL, ya kan, Anya Geraldine, siapa lagi? Yang fashion Fadil Jaidi, misal. Kan mereka juga harus berat gitu. Mereka tahu mungkin ya nih naikin trust sih, tapi duit dari mana? Apakah harus endorse gitu? Enggak kan? Kalau menurut gue, ini sebenarnya adalah kita tuh sebenarnya harus menguatkan di mana? Di ekosistem. Oke. Kita kuatin di ekosistem di mana kita tuh kayak harus bikin satu, apa ya, gue nggak bilang festival, tapi gue mungkin bikin kayak satu komunitas di mana di situ ada si brandnya sendiri, kemudian ada si influencernya, kemudian setelah itu ada medianya gitu loh. Di mana nanti kita bisa mulai dari si menerangkan dulu nih visinya apa sih. Ini brand-brand ini nggak bisa nih bayar lo tuh nggak bisa gitu loh. Tapi dengan lo misalnya gini, dalam 1 tahun dari 100% lo sisihin deh misalnya 20% untuk membantu si brand-brand ini. Gimana caranya agar visinya semua sama, on the same page gitu loh. Oke. Jadi nggak melulu harus cuan-cuan-cuan, itu harus. Iya. Maksudnya gini, kalau buat gue adalah agar brand tetap berjalan. Brand ini kan gak cuma produk ya, brand ini orang dan segala macam. Apalagi betul. Sekarang selebritis, selebgram dan segala macam itu kan it's a brand gitu. Nah, agar dia tetap berjalan memang harus ada 100% itu ada istilahnya ada profit. Tapi mungkin bisa disisihkan sekitar 15 atau 20% seperti CSR-nya lah gitu. Untuk mereka bisa membantu si brand-brand yang ada ini gitu. Nah, syaratnya brandnya juga harus udah kuat, brandnya juga udah harus strong. Sayang dong misalnya dipakai gigi, tapi produknya cuman ada 20 biji gitu, bener. Ya kan? Iya, jadi bener. memang dari segala macam itunya tuh yang memang sebenarnya ini juga impian kita sih di platform kita namanya JGBB tuh, Jadi Gini Belajar Bersama. Gimana sih mempertemukan antara si selebriti, selebgram, influencer dengan para si pelaku UMKM ini gitu loh, gitu. Karena itu menarik banget bro, gitu. Jadi dengan si influencer dan selebgram ini tahu visinya, mereka tuh willing loh buat bantu gitu loh. Kemarin aja ada beberapa selebritis ikutan kelas JGBB sampai mereka bilang, oke, buat teman-teman JGBB di sini kalian bisa ngedropin ke saya kasih gratis, saya review dan segala macam. Nah, ini menarik ya. Berarti gue baru tahu bahwa stigma ini nggak melulu positif, tapi ada juga ternyata stigma negatif yang bermunculan bahwa ini mah kalau kita kirimin nggak akan di-review misalnya. Tapi ternyata kalau dengan ada satu hub, ekosistem, conference, apa bentuknya lah, ternyata artis-artis juga nggak semuanya mereka nggak mau bantu, ada juga yang mau support ya? Benar. Dasarnya apa mereka mau? Dasarnya mereka mau, pertama adalah butuh karena followers. Satu adalah mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka memang mensupport ini gitu loh. Oh iya deh. Dengan kelihatan nih misalnya, ya? wah ini brand apa sih? Iya ini brand baru yang memang gue pengen support dan segala macam kayak gitu-gitu. Mungkin end up-nya adalah misalnya dia trust sama brandnya dan segala macam. Yaudah deh gue chip in deh, gue beli saham lu deh gitu. Itu bisa terjadi bro gitu. Jadi sekarang tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Jadi ketika orang udah punya sama visi, ketika mereka juga udah punya ketertarikan, apalagi ketika orang yang punya bisnisnya nih berapi-api semangat banget gitu ya, gue mau gini, orang tuh pasti tertarik gitu. Tapi maaf dipotong, dengan catatan memang dia juga harus bangun brand dong. Kalau nggak gimana caranya selebriti ini percaya? Benar, iya kan? Harus trusted, harus udah punya follower dan harus konsisten. Caranya gitu. Caranya ya dengan sekarang kan kita punya lapak di sosial media. Sosial media lo harus bagus. Warung lo harus bagus. Biar gue mau pakai misalnya, oke deh gue mau pakai baju lo gratis deh. Oke, gue promosiin. Tapi gue juga pengen lihat dong, maksudnya gue mau promosikan sesuatu yang memang bagus secara visual dan segala macam. Makanya teman-teman UMKM ini harus belajar tentang branding, tentang marketing, visual yang bagus, audio yang bagus dan segala macam kayak gitu. Gila, gue banyak sepakat nih dalam hari ini. Memang percaya betul juga tentang produk ini, itu kan fungsional ya, fitur banget ya, produk gitu ya, kopi ya kopi gitu. Tapi kan dibalik ini semua, kenapa lo mau ke kopi A, ke kopi B? Karena mungkin ada yang satu mengusung tema Go Green misalnya, ya kan? ESG misalnya, kayak gitu-gitu kan kita jadi ikut andil ya. Betul. Ada value tersendiri di luar dari produknya. Padahal kalau dipikir-pikir ya Americano, sudah Americano, meskipun ada yang berbeda sedikit, tapi ya udahlah gitu. Nah makanya teman-teman UMKM perhatikan deh bahwa sebegitu pentingnya bangun brand. Lo mau ngedor siapapun juga kalau toko lo busuk, mohon maaf ya agak tajam nih gue nih, ya dapat sih traffic dari mereka terus masuk ke dalam.
Pas masuk ke dalam visit profile lu, apaan sih? Mm-mm. Ya kan postingan baru 6, postingan baru 7 gitu. Betul. Kan akhirnya mental lagi tuh. Mm. Nah, yang di JGBB itu sendiri pun diajarin gimana cara ngontennya misalnya, gimana cara memulainya misalnya. Oh ya? Iya, gue Nah, ajarin. ini nih. Jadi dari bener-bener nih, ini platform buat tumbuh bareng-bareng. Ini tuh perjalanan gue selama hampir 15 tahun bikin brand. Orang mungkin cuma ngeliat, enak banget tuh ya, jadi fashion designer, enak banget gini. Enak tuh, banyak sukses story yang terlihat di sosial media. Cuman belakang-belakangnya ketika tahun keempat gue pengen udah deh tutup aja apa ya ini dan segala macam kayak gitu. Nggak profit. Karena nggak profit, bro. Gue tuh setiap tanggal 20 gue stres banget gimana cara ngegaji karyawan gue. Itu stres terus gue. Ya karena lu beli kamera 100 juta sih. Nggak, tadi gue belajar lah sama dia loh. Kenapa konten-konten monolog lu bagus banget sih? Gue bilang begitu tadi sebelum mulai kan. Keren banget ya visualnya, setupnya apa segala macamnya. Terus gue gaya lagi. Bagus, kamera kita bukannya sama. Coba. Gue panggil tim gue tadi kan. Ya kan. Coba Dim, cek lu. Enggak apa beda apa kameranya. Oh yaudah, coba ditembak lampu aja kalau gitu. Enggak, Ada satu yang nggak bohong. ya. Harga aja nggak bohong, harga. Tapi lensa sama body 100 juta ya. Harus ya kasih solusi begitu ya. Anyway lah. Itu bagian dari branding, betul. Bagian dari branding. Jujur ya teman-teman ya. Dengan adanya demand, oke, kita berangkat dari demand. Didit Maulana bang, Didit Maulana oke. Kita nggak pungkiri nih, bisnis berangkat dari demand. Gua dan tim cross check dong. Ya, sorry nih, bener dong, wajar dong kalau gua cross check kan. Coba bayangin ketika dia nggak bangun brand, apapun bentuknya, visualnya, trustnya, value-nya, apapun itu bentuknya. Ya mungkin nih, tanpa muras hormat, gue gak akan ngundang dia juga gitu. Tapi dengan visualnya kayak begitu, iya kan? Oh wow, itu konten-kontennya apa segala macamnya. Oh wow, ada social proof, ada testimoni, ada klien di situ. Wow, kayak gitu ya, pentingnya tuh. Jadi bukan melulu tentang produknya pasti kan? Karena sekarang itu orang tuh produk yang bagus itu kalau menurut gue emang udah seharusnya. Emang produk kalau lo mau udah jualan, produk lo harus bagus. Itu udah nggak bisa dipungkiri deh. Tapi dari situ adalah apa sih yang ngebikin orang jadi tergerak gitu loh? Apa kekuatan lo? Gue tahu kekuatan gue itu adalah karena gue passionate banget. Gue punya hasrat banget ngegali budaya gitu. Jadi banyak banget klien-klien gue yang datang ke gue, iya mas pengen kawinan karena kemarin seneng banget ngeliat kontennya si A gitu misalnya. Bisa digali banget budayanya, saya kepengen dong baju perkawinan saya nanti kayak gini-gini gitu. Terus kan gue juga banyak main di seragam bro sekarang. Seragam gitu. apa? Seragam, gue banyak banget bikin bank. Gue bikin seragam. Seragam. Nah jadi gini. Seragam kantor. Seragam kantor. BUMN gitu-gitu. Nah, contoh. Jadi gini. Nah, makanya namanya jadi gini belajar bersama. Ini gue ngomong jadi gini. Ya, ini platform ini teman-teman sebenarnya gue udah taruh sih sebenarnya linknya di bawah. Gue tadi sengaja biar lu nggak beli kucing dalam karung gitu. Ya. Lu pengen belajar langsung, linknya. Lu jangan mau kalah sama 35.000 orang yang sudah mempercayai Didit Maulana gitu di JGBB. Jadi gini belajar bersama gitu ya. Linknya ada di bawah, lu tinggal klik aja tuh. Klik langsung. Iya, ada offline ya, ada belajar lewat offline workshop, ada online apa segala macamnya. Nah ini nih tumbuh bareng apa segala macamnya. Lu tinggal cek. Tapi saran gue jangan buru-buru karena dengerin dulu nih maksudnya apa nih. Oke, lanjut. Oke. Jadi gini. Nah, Nah, kenapa akhirnya waktu itu gue juga berpikir untuk bikin kelas ini karena menurut gue ya banyak banget orang-orang tuh sekarang karena semuanya serba instan, maunya langsung petik buah. Maunya langsung dapat follower banyak. Maunya langsung ini itu. Padahal untuk istilah gini, gue tuh belajar dari alam. Nggak semua pohon itu cocok pupuknya gitu loh. Istilahnya pupuk yang buat lo cocok mungkin di gua nggak cocok gitu loh. Kenapa misalnya lo bisa membangun brand sebegini besar dan apa dan segala macam, terus misalnya gue enggak, itu mungkin kenapa? Karena kita udah ada garisnya masing-masing gitu loh. Nah jadi menurut gue adalah yang pertama adalah gue tuh berpikir kenapa gue akhirnya bikin ini, karena gue pengen teman-teman tuh jangan sampai terjerumus seperti gue zaman dulu gitu ya, untuk istilahnya buang-buang uang untuk sesuatu yang nggak istilahnya penting lah gitu. Kayak gitu-gitu. Oh sih. Jadi ngajarin petanya, jangan sampai kejeblos di lubang yang sama gitu-gitu ya. Jangan kejeblos di lubang yang sama. Dan yang terpenting apa sih? Sebelum masuk branding, marketing, affiliate dengan selebritis, balik dulu. Lu tuh kenapa mau bikin brand? Nawaitu lu apa, niat lu apa gitu loh. Orang tuh terlalu cepet lari, tapi kadang lupa, niat gue
ternyata beda sama si sebelah kanan kiri gitu loh. Jadi nanti ketika kanan kiri bikin apa, lu udah nggak takut lagi karena lu emang udah yakin gua mau mewujudkan si passion gua ini Oke. gitu loh. Jadi kelas JGBB ini berarti bisa membantu mereka ngehantem produk-produk yang impor dari Cina misalnya yang harganya 6.000, 10.000 dan seterusnya, karena dengan value-nya, karena dengan trust-nya. Diajarin juga di sini gimana cara naikin nilainya. Karena kesian banget mereka gitu loh. Kita balik ke topik awal tadi ya. Bahwa berarti sekarang how to-nya adalah ya bayangin harga jualnya mereka modal kita, UMKM kita. Bahkan dia enak nggak produksi. Lah kan kita harus bayar tukang jahit, tukang payet, tukang pola kan begitu kan. Ya lu lebih paham lah. Itu kayak gitu ada di dalam sini dikasih tahu juga. Ada dikasih tahu. Jadi sekarang kita juga harus lihat trennya kayak gimana. Nggak melulu orang itu akan mencari yang termurah gitu loh. Iya. Semua pasarnya ada. Men, kita sekarang berapa sih Indonesia? Kita populasi 280 Ya, juta sejuta. something ya. Gitu. Itu populasi kan kita nggak semuanya kan beli yang harga 3.000 6.000-an gitu Oh loh. iya. Jadi kan kita bisa lihat segmentasinya. Kemudian dari situ kita belajar gimana sih caranya gitu loh. Pertama adalah tentukan target market. Target market lo siapa? Kemudian kedua adalah kalau lo mau jualan ke dia, kira-kira lo tuh pakai channel yang mana sih? Age group lo berapa sih? Nah, itu gua ajarin. Age group apaan? Age group misalnya kelompok umur. Oh, misalnya, age group. Nah, Sorry. misalnya gua nih, gua mau jualan ke 25-40 gitu. Ya gua harus berbicara dengan kata-kata di mana yang menarik untuk si 25-40 gitu loh. Nggak semuanya harus jualan ke milenial, nggak semuanya harus jualan ke Gen Z, ngerti gak? Iya. Itu tuh emak gua dah yang setiap hari buka Facebook dan segala macam belanja ini itu nggak ada yang ngetap, belum terlalu banyak ngetap, 60-70 tahun ke atas. Itu banyak banget yang masih pada belanja gitu loh. Jadi sebenarnya adalah ikutin lagi lo itu jagonya di mana, sukanya apa, balik lagi sukanya apa. Nah, kan apa sih yang akhirnya menyelamatkan gua tahun keempat gua udah mau nutup brand gua, ya itu tadi yang passion gua emang suka fashion gitu loh. Dan saat itu gua bener-bener yang gue harus mengesampingkan semua ketakutan gue agar gue bisa melihat pintu opportunity yang ada. Loh, gitu. memang yang kemarin itu yang 4 tahun berjalan itu bukan industri fashion. Fashion. Lah, tapi kan lu dari fashion juga. Iya, maksudnya kenapa keplesetnya di sisi yang mana? Keplesetnya adalah gue bikin show nih, tapi baju show gue nggak terlalu banyak yang beli, bro, gitu, ngerti nggak sih? Kok bisa? Nah, mungkin karena saat itu lo bayangin aja tahun 2010, 2011 itu brand lokal itu belum sebanyak sekarang. Belum terlalu banyak marketplace yang memang menjual brand lokal gitu loh. Nah, tantangan gue apa sih saat itu? Tantangan gue satu, udahlah brand lokal. Terus yang kedua, gue bikin pakai tenun ikat. Barang-barang yang mungkin saat itu kan kayak taplak meja di rumah gitu misalnya, atau itu kan buat hiasan dinding, atau lu mau kemana ya pakai baju itu, mau ada kawinan atau apa kayak gitu. Banyak stigma-stigma yang memang menempel di bahan tenun ikat yang emang gue pakai. Jadi PR gue tuh banyak banget, challenge gue banyak banget. Makanya akhirnya di kelas ini lu tadi kan sempat ngomong tren ya? Ya. Sempat ngomong persepsi dari atau stigma apa segala macam ya. Jangan sampai karena nggak tahu ilmunya, ngelakuin kayak gitu tanpa sadar, tanpa nggak sengaja apa segala macamnya, taunya nggak dibutuhin sama konsumen. Betul. Oke. Sampai akhirnya gue tuh selalu dapat inspirasi adalah ketika, jadi mungkin buat teman-teman nih, gue kasih solusinya. Ketika lo pengen berkarya, pengen bikin sesuatu, jangan di saat lo lagi ketakutan atau lo lagi stres dan segala macam. Kagak ada yang keluar gitu loh. Jadi gue pagi-pagi ketika lagi mandi tuh. Jadi semua ide gue 80% tuh adalah ketika gue lagi mandi, bro. Gitu. Nah, tahun pertama gue bikin sih Ikat Indonesia. Ikat Indonesia tuh yang memang yang kayak gue pakai nih ya. Jadi dia ready to wear. Gue biasanya bikin ini 20 apa 30 biji lah gitu, small, medium, large gitu misalnya. Nah, terus tahun kedua gue ngeliat lagi nih. Nah, intinya juga itu tuh, lu harus bisa ngeliat opportunity gitu loh. Gue liat opportunity. Wah, ini industri wedding kayaknya bakal meledak nih. 2012 gue bikin tuh yang lebih premium harganya untuk baju wedding, kebaya dan segala macam. Terus tahun ketiga gue lihat ini desainer belum terlalu banyak main seragam nih. Gue masuk tuh ke seragam gitu tahun 2013. Seragam ya? Seragam. Saat itu susah juga, challenging. Kenapa? Karena orang yang setiap kali kita pitching kalah
Kenapa? Karena setiap kali kita pitching kan gue kan pakai motif-motif tradisional dong. Kalau nggak batik kan tenun ikat. Dibilang katanya kuno. Kita mau yang modern gitu kan. Ini kuno nggak bisa gini. Sampai partner gue tergoda. Apa kita nggak usah pakai ini? Terus gue bilang nggak. Ini tuh doa gue. Jadi ada di salah satu ketika gue lagi mandi itu gue bilang, Tuhan, gue pengen bikin sesuatu nih yang kalau sekali tanda tangan gue bisa banyak bantu orang. Karena gue pengen ngebantu para perajin itu. Udah akhirnya gue bilang, seragam ya. Sekali gue tanda tangan, oke, PO turun kan banyak tuh yang bisa bekerja kan gitu. Udah akhirnya pecah telurnya bro, tahun 2018. Gue bikin, waktu itu masuk lah nih. Ayo kita pitching. Ada 3 desainer waktu itu. 3 desainer. Kita desainer ketiga. Udah pastilah yang lain kan nggak pakai tradisional. Cuman kita doang yang pakai ya gitu. Terus partner gue, udahlah bulan pertama nggak ditelepon. Kedua nggak ditelepon. Akhirnya bulan ketiga, kita tertarik nih. Pengen tahu nih. Seperti apa kelanjutannya. Wah, angin bersambut, gue bilang gitu. Apakah ini jawabannya gitu. Akhirnya udah ketemu ngobrol, jadi akhirnya. Apa yang membuat mereka milih? Yang membuat mereka milih karena gue bilang gini, salah satunya adalah ketika gue presentasi, gue bilang sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia akan menjadi bagus apabila kalian bisa mendukung sektor ekonomi real yang benar-benar gitu loh, which is adalah mungkin ini adalah customer kalian juga story lagi gitu. Jadi zaman sekarang istilahnya gue nggak bikin sesuatu cuma produk aja, tapi dengan lo bikin produk ini lo bisa ngebantu yang lain gitu loh. Nah akhirnya akhirnya gue bikin deh tuh 80.000 set bro 2018. Orang kaya PO 80.000. Nah abis itu langsung gua ini. Nah ini. Lah ini bikinan lo. Ini bikinan gua. Nah, jadi gua ada account di sini. Ada kan? Nah, iya. Nah, makanya gua panik dong waktu itu. Karena ini menjadi tenun ikat terpanjang yang sejarah yang gue bikin sampai sekarang, yaitu 45.000 meter tenun, dan kita kerjasama dengan pengrajin baru, ada 3.000 anak muda perajin yang bikin si produk ini. Dan setiap tahun gue udah pikirin tuh, pasti kan mereka ada repeat order sih langsung ke pengrajin kayak gitu. Jadi hidup bro gitu, sustain gitu loh. Nah akhirnya kita bikin ini. Nah ini tuh setelah ini meledak kan gue bilang harus bikin lo show-nya dan segala macam. Ini naik tuh nggak cuma di media finance, tapi naik juga di media lifestyle dan segala macam. Tapi kuncinya itu gue bercerita lewat motif gitu loh. Nah akhirnya dari situ pecah telur. Setiap bank, setiap lembaga pemerintah, BUMN dan segala macam saat itu akhirnya ngundang kita, invite deh gitu. Akhirnya gue bikin untuk Garuda Indonesia, gue bikin untuk Whoosh. Whoosh tuh kita juga bikin. Sebentar, Garuda Indonesia tuh Garuda yang pramugari ya? Ada special seragam yang hanya dipakai di saat-saat tertentu ketika mereka lagi ulang tahun anniversary saat itu. Oke. Terus abis itu gue bikin Whoosh. Terus kalau misalnya lu nih yang terbaru nih, kalau lu lagi ke bandara, ngeliat mereka kan ganti baju tuh dari yang biru sekarang kan jadi warna marun merah marun. Lah, nah itu kemarin gua baru lihat. Nah lu foto bareng ntar tag gua. Gitu ya, kayak ada cowoknya jas. Iya. Gua nunggu driver kemarin dari Banjarmasin, kan gua baru balik nih kemarin dari Banjarmasin. Terus dia kejebak macet, gua nungguin. Terus gua ngeliatin, ini pakai jas marun, jas, iya, petugas yang di Injerni Injerni Airport, bener kan? Iya, Injerni, iya. Kok sekarang jadi begini ya? Gue jujur baru ngeh gitu, karena memang biasanya kan kita mobilitasnya langsung turun pulang gitu ya. Gue baru kemarin lagi nunggu lama lah. Iya. Jadi gue kayak pandangan gue ngeliat baru ngeh gitu ada dunia kayak begini. Oh iya. Depan gue ngeliat AFSEC, jadi itu AFSEC, iya bener. Aviation Security itu pun juga gue pakai riset ya, dalam arti kata gue riset juga karena warna itu tuh warna yang bikin orang jadi ramah tapi juga elegan gitu. Dan kalau gue nanya ke mereka, lo pakai seragam baru ini gimana? Wah mas, saya maunya jadi rapi terus, tapi jadi kita tuh jadi lebih ramah gitu loh ke orang karena warnanya kan sangat hangat ya. Gitu. Itu warna marun itu. Pemilihan warnanya bukan dari BUMN setempat. Ya, itu kita ajukan gitu loh. Dengan cerita. Balik lagi. Kenapa harus sampai marun warnanya juga gue ceritain kenapa warna ini. Kemudian itu ada motif-motif tenunnya juga yang menggambarkan keramahan, menggambarkan kebersamaan, keragaman dan lain-lain gitu loh. Jadi banyak bro yang bisa diceritain. Apa sih yang menginspirasikan gue? Karena zaman dulu sebelum ada WhatsApp, sebelum ada sosial media, orang Indonesia berceritanya lewat kain bro.
Lagi Iya sedih lagi. bikin kain, Iya lagi. bahagia bikin kain. Anak belum lahir udah ada kainnya. Anak sampai akhirnya akhir hayat juga ada motif batik yang khusus untuk ketika mereka meninggal gitu loh. Jadi memang Indonesia nih kita kaya banget. Maksudnya memang sekaya itu. Nah, itu yang akhirnya gue apa ya istilahnya gue jadikan sebagai value lah untuk brand gue Wow. gitu. Pinter nih orang nih. Belajarnya di bawah deh langsung aja. Nggak, serius teman-teman. Kalau lu sekarang lagi nonton, lu ngikutin gue dari 4 tahun ke belakang lah, karena Kasih Solusi umur 4 tahun. Itu gue ngundang guru gue, Pak Bi, Pak Subiakto, dan lain sebagainya gitu ya, memang paham mengenai ini. Beliau bilang bahwa branding itu adalah storytelling. Tanya beliau. Ini salah satunya. Jadi branding itu makna, branding itu trust, branding itu storytelling. Itu masuk. Dan beliau yang bikin Indomie, Seleraku, tagline-nya beliau. Mana lagi selain di McD, Kopiku gantinya ngopi, Torabika, brand-brand besar lah. Beliau tuh kayak punya dulunya 50 tahun yang lalu gitu ya, sampai sekarang itu punya agensi untuk branding lah saat itu ya. Kayak begitu. Jadi storytelling, karena Richard Mille jam yang orang kaya itu 12 miliar pun juga Ahmad Saroni waktu dulu di podcast kita kan, kenapa lu mau beli bang? Gue gituin, ada di FVP gue tuh di gue pin yang di TikTok. Wah lu nggak tahu deh, ngapain gue bilang beli jam 12 miliar, 3 Ferrari atau 2 Ferrari dan seterusnya. Lu nggak tahu deh, gue tuh gitu sama dia, sama Saroni dulu sini. Lu nggak tahu, bayangin ketika jam lu begitu gue coba udah dikontak ke sana, gue cek itu lagi di istilahnya tenun apa mungkin diracik sama orang-orang pilihan. Kalau bahasa di baju tuh apa namanya? Tenun ya? Tukang jahit apa sih bahasanya? Ininya artisan lah Iya, istilahnya gitu-gitunya. sekarang. Satu persatu disusun. Dalam hati gue gila, story berarti ya. Lu mau beli jam 12 miliar gitu. Kayak gue pikir apa mesinnya tepat waktu. Maksud gue yang membedakan, gue janjian sama lu telat 5 menit, terus mesinnya tiba-tiba cepat sendiri gitu. Jam lu kan gak mungkin juga gitu. Kagak deh story-nya. Nah ini yang akhirnya teman-teman sadari ya, bahwa obrolan kita bahwa lu menghantam baju-baju 6.000, 20.000, 10.000, jangan lu hajar sama transaksional. Lu mau jual rugi kan gak nyambung gitu loh. Kasihan lu nya gitu, babak belur. Makanya bangun value. Ada storytellingnya gak? Kayak gitu-gitu kan. Sama halnya adalah ketika kalau misalnya di Instagram gue itu bagaimana cara pembuatan baju ya, bordir dulu, kemudian dari sketsa sampai akhirnya jadi baju, sampai ada testimoni dari orang gitu ya. Jadi itu kan memperlihatkan bahwa memang seribet itu ya. Makanya that's why kenapa gue harus bayar segitu, karena emang prosesnya sepanjang itu gitu loh. Jadi it's not only about the price, tapi gimana sih orang tuh punya kebanggaan lah gitu. Wow. Nah itu yang menurut gue hal-hal yang temen-temen tuh memang harus menguasai ya gitu. Dan gue tuh selalu ngajarin dari cara yang paling sederhana. Misalnya, lu enak punya kameranya ratusan dan segala macam gini. Tapi gue di situ ngajarin, lighting terbaik itu adalah lighting pagi hari dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kita tinggal kasih belakangnya putih, kemudian foto produk di situ gitu. Di dekat jendela, Atau di luar atau gimana deh gitu dengan cara angle. Jadi di kelas gue itu nanti kalau lagi offline itu ada yang ngajarin bro gitu. Dari gue kan selain gue yang ngajar, ada mentornya juga nih. Cara foto gitu. Gimana sih bikin caption sampai call to action, CTA-nya gimana sih agar orang check out gitu loh. Lo mau jualan gelas, cuman taruh gelas doang. Misalnya tapi gini, gelas ini dibuat dari tembikar yang dipanaskan di suhu dingin ini dengan bentuk lengkungan yang sudah disesuaikan untuk untuk ergonomis lah, untuk genggaman sehingga gini-gini. Beda harganya. Gitu. Itu dia tuh. Nah itu yang jadinya membedakan dengan kelas JGBB. Pantesan banyak ibu-ibu. Apa sih ceritain dong? Ibu-ibu, gue tadi nonton video-videonya ya. Lu cek aja deh di reelsnya, Didit Maulana gitu nama akunnya. Ya, lu bisa nontonin semuanya, lu cek aja validasi apa segala macamnya. Ada kisah-kisah apa yang mereka belajar di antara 35.000 orang lain. Nah, jadi waktu itu nih gue tuh agak terharu ya. Yang dari Aceh bela-belain terbang bukan? Ada yang terbang dari Aceh, pas gue bikin di Jakarta, ada yang dari Kalimantan, ikutan segala macam, sampai ada orang tuh yang ngejar kelas gue. Pas gue dari Jakarta dia ikut, kemudian ke Bandung, sampai ke Bali pun dia ikut. Gue nanya, kenapa sih Bu ikut terus? Karena saya recharge.
Setiap Wow. kali ikut kelas kamu tuh saya recharge gitu loh. Wow. Nah jadi di situ tuh nggak cuman branding dan marketing aja, tapi gue selalu ngingetin lagi sama kita semua gitu bahwa kita semua berbeda. Lo tuh nggak usah bandingin diri lo dengan yang lain gitu loh. Yang membuat brand itu bisa hebat dan bisa berkembang itu selain branding marketing adalah diri kita sendiri gitu loh. Nah ini faktor yang modal awal yang sebenarnya sering dilupakan orang, yaitu ya diri kita sendiri. Itu terbukti ya bro, kalau gue lagi stres, gue lagi sedih segala macam, profit gue turun. Tapi gue lagi semangat, lagi ayo bikin gini, itu ada aja gitu, yang datang. Wah, dahsyat. Terus apa lagi ceritanya tukang-tukang? Oh oke. Terus ada tukang waktu itu dia bikin Kuli bangunan. Iya, jadi dari dia dari bantuin orang, akhirnya dia bikin konten tentang gimana sih caranya, misalnya masang bata, masang ini dan segala macam. Intinya tuh dia berbagi. Dari berbagi itu tapi kemudian timbul trust. Dia jadi banyak dipakai sama orang. Akhirnya dia sekarang bikin seperti biro, design and build. Jadi di situ ada arsiteknya, ada kontraktornya dan segala macam gitu. Dari kuli bangunan. Iya, Dia punya dia gandeng arsitek-arsitek untuk bangun. Itu hebat banget. Dan yang membuat gue terenyuh juga waktu itu berapa tahun yang lalu dia ikut kelas gue yang di Jakarta, sampai gue bilang gila mas, lu tuh hebat banget gitu loh. Dari follower berapa sekarang udah 350.000 followernya gitu. Oh ini dia nih, tukangku.co. Tukangku nih Mas Asyar. Hebat. 305.000. ST ya, ST. Jadi ST itu sarjana teknik sarjana teknik atau sarjana tukang. Sarjana teknik. Sarjana tukang kan nggak ada dong ya, maaf Mas As. Jadi dia dulu itu banyak bekerja dengan kuli-kuli bangunan gitu. Nah kemudian dari situ tapi dia bikin tuh kontennya ketika si kulinya itu lagi masang ini dan segala macam, dia berbagi sampai akhirnya orang trust gitu ya. Oh iya, bangunan lo jadi, nggak ada ini, nggak ada itu, dan semua di situ kalau bisa dibaca testimoninya, oh ya nih rumah saya nih, ini dan segala macam gitu. Wow. Sekarang tuh nggak bisa yang kita memproklamirkan diri, lo pakai deh desain baju gua karena baju gua bagus dan segala macam, nggak bisa. Lo tuh harus dengar itu dari orang gitu loh. Ini sekarang udah saatnya, memang masanya bukan kita yang mengendorse diri sendiri, tapi biarkan produk kita berbicara lewat orang lain. Wow. Kelas JGBB jadi gini, belajar bersama teman-teman semua. Tadi yang terakhir itu kalau gua nggak salah, lu bisa koreksi, personal brand ya. Betul. Jadi semua tukang sama, semua podcaster gitu. Tapi membedakan adalah personal brand. Betul. Iya kan, itu kan masalahnya itu. Nah makanya dia tahu, ambil kamera, ngerti ilmunya, belajar sama Mas Didit. Akhirnya dia paham, oh kapan harus begini, mungkin visualnya begini dan seterusnya. Akhirnya dia mencoba ke permukaan gitu kan. Seth Godin udah ngomong kan, jadilah sapi ungu di antara sapi-sapi yang warnanya normal. Di teorinya dia the purple cow itu kan. Nah, kayak begitu-begitu teman-teman, banyak. Selain the purple cow itu ada lagi tuh di Simon Sinek. Orang beli karena kenapanya gitu kan. Betul. Kenapa gue harus pilih lu? Lah kan lu sama-sama tukang semuanya. Kayak ide aja lah. Nah tapi gara-gara kesini mungkin personal brandnya, story-nya, sebenarnya kayak begitu-begitu ada loh. Itu konsepnya gimana sih? Offline dan online. Nah, jadi kalau online itu biasanya mereka bisa ikut karena di kelas di website yang tadi dan di link yang tadi lo bagi itu nanti ada kelas-kelas di mana kita bisa ngajarin tentang ada marketing branding. Tapi kalau offline itu justru powerful banget. Kenapa powerful banget? Karena nggak cuman, namanya juga JGBB ya, jadi gini belajar bersama. Nggak cuma belajar dari gue, tapi nanti gue akan panggil nih para peserta untuk cerita di situ. Gimana sih ceritanya? Kok brand lo bisa begini gitu? Karena sebelumnya kan kita kurasi dulu gitu. Orang-orang yang ikut tuh kita kurasi gitu kan. Jadi nanti ada nih istilahnya adalah local hero gitu loh. Teman bantu teman, istilahnya gitu. Oh paham gue. Jadi memang gue tambahin lagi yang gue tangkep di waktu gue dapetin teorinya ketika gue menjadi penyiar radio. People wanna hear people story gitu. Makanya kenapa kalau setiap ada penyiar yang ngomong, ya udah ketawa dengerin. Tapi begitu ada yang curhat, lo kencengin volume radio lo kan. Nah itu habit-habit atau behavior kayak begitu tuh tanpa sadar memang ada teorinya. Gue lupa waktu itu siapa yang ngasih tahu gitu di luar gitu ya tentang dia radio announcer senior lah. Pokoknya kalau mau show lu bagus, lu harus punya people wanna hear people story. Itu gue belajar tuh. Akhirnya waktu post gue namanya Pati Perkasa gitu, nekanin lagi di situ. Emang iya ya udah lu banyakin aja caller. Teman SD gue tuh. Emang lu kenal Pati? Pati, satu SD gue. Lah, sebegitu ujung-ujungnya. Nggak jauh-jauh ya. Pondok Labu ya dia kan? Cinere. Enggak, gue Don Bosco dulu. Oh iya bener dia DB. Iya dia cerita DB. Don Bosco anak orang kaya. Sekolahnya Don Bosco. DB. Depan tol ya. TB Simatupang. Tapi anyway ya betul.
Makanya kan diceritakan kita jadi banyak belajar apa segala macamnya. Dan udah banyak modul ya sebetulnya berarti ya. Banyak modul. Ada modul gratis nih kalau teman-teman mau nyoba dulu. Ada modul yang berbayar gitu. Oh, wow. Gitu. Jadi nggak cuman tentang bisnisnya, tapi tentang gimana sih meningkatkan pengembangan diri. Karena penting banget, bro. Iya. Bisnis lo hebat dan segala macam, tapi kalau akarnya nggak kuat, Iya. kitanya nggak kuat, dicolek orang, dikritik orang, melewat. Wow, Gitu. temen gue itu temen gue banyak tuh begitu Nggak teman-teman gue tuh. bisa gitu. Memang harus Oke. kita udah sepede itu, dan memang kita istilah gini ya. Kalau gue sih menyadari bahwa nggak selamanya kita kuat, it's okay gitu loh. Jadi ketika lo lagi jatuh, lagi pengen ini dan segala macam, lo intinya adalah gue tuh selalu memberikan hadiah, bro, di setiap kelas gue. Hadiahnya apa? Hadiahnya kacamata. Oh gitu. Kacamata, bukan lagu Afgan ya, Iya, bukan lagi Afgan kacamata. Tapi ini kacamata gimana caranya lu melihat sesuatu dari titik yang berbeda. Keren. Ada satu titik waktu itu, klien gua nih udah mau acara, project dan segala macam, tiba-tiba batalin di ujung. Yang terjadi apa? Gue jatuh, terpuruk. Terus sebenarnya hakim yang paling atau orang yang paling ganas ke diri kita kan diri kita sendiri ya. Hah? Wah, lu bego sih, atau lu kurang bagus sih, atau lu desainer yang payah ini dan segala macam. Segala macam tuh omongan-omongan lah yang gue kasih ke diri gue gitu. Sampai akhirnya gue lihat ya. Akhirnya ketika gue akhirnya udah berdoa, kemudian gue berserah diri, gue bisa ngeliat ini dari dua. Satu adalah gue stres, which is waktunya sama aja, atau gue ngeliat ini, oh mungkin ini saatnya gue buat istirahat, saatnya gue buat bikin sesuatu yang lebih gong lagi di depan, saatnya gue buat main-main gitu. Kayak gitu, bro. Iya. Karena Lo waktu sama selalu- aja ya. Hah? Waktunya akan sama aja Akan sama sebetulnya. aja. Jadi setengah jam lo stres sama setengah jam lo hahaha denger musik dan belaga gila gitu ya. Sama aja, tapi akan memberikan efek yang berbeda gitu loh. Nah, jadi di kelas gue selalu kasih itu gitu. Dan gue selalu bilang sama teman-teman adalah, lu jangan ketakutan kalau satu orang nih lagi sukses, lo tepokin. Kenapa? Karena mungkin nextnya lo. Kalau lu ada orang sukses, lu nya jadi sirik, jadi kesel, jadi wah kok gini segala macam, nggak ada habis-habisnya. Lu nggak akan belajar dari situ gitu loh. Lu harus bahagia ketika orang lain sukses, karena dari situ lu akan banyak belajar. Dan jangan takut, berkah itu, barokah itu seperti air laut yang nggak ada habis-habisnya, bro, gitu. Jadi itu istilahnya rezeki itu nggak pernah salah alamat gitu. Kalau sekarang lu belum dapat, mungkin karena kita wadahnya belum siap. Mungkin kalau saat awal-awal gue dikasih pesanan 80.000 itu, gue gitu. Iya, betul. Supply chain isunya. Nggak bisa gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika dikasih 2018 tuh berarti gue udah 7 tahun bikin brand. Gue udah ngerti ke Iya. siapa, gue udah tahu relasi gue makin banyak, network gue makin banyak, cara berpikir gue juga makin dewasa gitu. Gue jadi, wah, kayaknya bisa nih lu dikasih berkah ini, ya udah deh gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau lu belum dapat sekarang, mungkin besok, lusa, atau tahun depan. Siapnya lo. Makanya untuk biar siap, yuk kita gabung di Yes, sini. itu dia tuh. Gue jujur teman-teman ya, ini gue banyak nangkep dari narasi barusan adalah kayaknya lu nggak ada alasan lagi untuk nggak ikut. Kenapa? Karena gue nggak tahu lu janjian. Nih sebenarnya gue agak pedes nih. Lu janjian apa memang sama mereka orang-orang hebat semua loh? Kayak misalnya tadi ada Seth Godin, ada ya mungkin bos gue dulu Pati dan lain sebagainya gitu. Dan terakhir dia pakai teorinya Timothy Ronald. Nggak sadar kan? Makanya maksud gue gini, sebelum gue kasih tahu yang mana tadi narasinya adalah gini guys, di luar sana memang banyak penjual ludah. Gue kasih tau aja, oknum penjual ludah, orang-orang bajingan di luar sana banyak banget. Yang dikit-dikit mungkin bisnisnya baru setahun 2 tahun buka kelas gitu ya. Itu banyak. Ya lo pasti tahu lah orang-orangnya. Nah maksud gue, cara memvalidasinya sebenarnya gampang. Salah satunya adalah lu bisa mengukur bahwa FVP kan sekarang udah banyak terdistribusi ke handphone kita kan. Nah, lu lihat orang-orang hebat luar sana kenapa mereka bisa dapetin miliaran dan seterusnya. Itu lu cek apakah omongan-omongan yang disampaikan oleh si pelatih, pembicara, penjual kelas ini adalah berbanding lurus sama orang-orang hebatnya tersebut gitu ya. Nah, itu yang harus lu cek karena banyak juga omong kosong, nggak jelas gitu. Karena mungkin FVP-nya gue bandingkan bahwa kayaknya orang sukses ngomongnya begini, tapi kok lu kosong ya otaknya nih, kayaknya nih begini narasinya. Nah itu lu bisa validasi. Salah satunya barusan tentang kegagalan. Gue suka sekali tuh. Timothy Ronald pernah ngomong bro, terkait narasi bagus banget. Yang lebih bahaya di dunia ini adalah menukar uang atau waktu dengan uang. Itu yang paling bahaya. Gue ulang sekali lagi, yang lebih bahaya di dunia ini adalah menukar waktu dengan uang. Itu parah loh. Gue mikir tuh, ini dari finance ini. Oh iya lagi. Kayak besok kali mulai konten kali ya.
lu udah kehilangan potensi 1 juta hari itu bro. Besok kali ya kita mulai ya, besok kali belajarnya gampang ya. Lu udah kehilangan 2 juta, 3 juta. Di itu gue kepukul, galau. Oh, sehari, seminggu. Udahlah gue mati aja. Gue gak usah mulai lagi lah, bangkrut usaha gue. 2 minggu. Yang lebih bahayanya adalah menukar waktu dengan uang. Gue baru ngerasain di diri gue sendiri. Bulan lalu gue baru bangun studio lagi di rumah gue. Bangun studio, tujuannya panjang lah. Gue lagi buat bangun ikatan emosi, community di TikTok. Gue akan live tiap hari misalnya. Nggak menutup mungkin keranjang kuning misalnya, dan seterusnya gitu ya. Terus kayak gue ngelewatin itu studio gue tuh. Ini belum gue, karena kan sibuk. Mulai besok deh. Terus gue keinget itu narasi itu. Dan lu ingetin lagi sekarang. Kayak udah sebulan gitu. Udah gue produksi, udah gue set up. Tapi nggak dimulai-mulai kan. Terus gue mikir lagi kata-kata. Terus lu ngingetin lagi tuh. Kayak gue betapa berdosanya gue ketika gila menukar waktu sama uang tuh emang separah itu ya. Aku sendiri ya Allah, ya udah oke, aku taubat ya Allah. Mulai pikir lagi besok timeline-nya gimana. Menukar waktu dengan uang tuh parah tuh. Apa yang bisa lu dapat dari situ? Yang bisa gue dapat adalah yang pertama nih, sebelum masuk apa yang bisa lu dapat adalah satu, buat lu adalah tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kebetulan. Oh ya. Jadi ketika lu udah mendengar itu dan sekarang gue ngomongin lagi berarti udah afirmasi, lu harus mulai. Iya, qadarullah gitu. Betul. Nah, kemudian abis itu adalah yang setelah itu adalah berusaha aja, dalam arti kata usaha aja dulu gitu loh. Karena outcome-nya, hasilnya kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi nggak usah mikirin hal yang terburuk. Nah, manusia nih hobinya mikirin yang ini kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya gitu. Padahal lu tahu nggak sih, kita nih adalah mesin ya, bukan mesin sih. Istilahnya apa lah? Kita tuh adalah pikiran kita itu sekuat itu, gitu loh. What you think itu yang terjadi. Where your focus goes, energy flows. Where your focus goes, energy flows. Nah, itu dari mentor gua Tony Robbins. Jadi, lu fokus kemana, energi lo pergi ke sana. Lu lagi takut, ya semuanya jadi takut gitu loh. Fokus lo kayak waktu gua tahun keempat. Aduh gimana ya kalau nggak dapet. Aduh gimana ya kalau nggak ini. Semua gua mulai dengan gimana ya kalau enggak gitu loh. Tahu nggak? Jadi gua selalu ada negasi, ada negatif di setiap kata-kata gua. Tapi gua tuh jadi harus dari situ adalah ubah cara lo berpikir, ubah cara lo memprogram diri gitu loh. Banyak program-program mungkin yang lo harus keluarin. Nah, dikata handphone aja lo iOS langsung di-update terus ya kan? Masa kita nggak di-update? Mungkin program yang udah nggak cocok buat kita 20 tahun lalu ya lo lepasin dong gitu. Lihat lagi, masih cocok nggak sih nih Didit yang ini? Zaman gua awal mulai kan orang-orang bilang, Didit bisa apa sih? Bukan fashion designer gitu. Gua kan arsitek bro dulunya. Oh gitu. Jadi gue selalu dicap itu di awal. Dia bisa apa? Jagonya cuma jualan doang. Dia nggak bisa ngedesain dan segala macam. Kalau gue denger narasi itu, gue nggak ada di sini, nggak diundang gue sama kasih solusi. Kagak ada gue gitu. Nah, tapi karena di situ gue seyakin itu dan gue belajar gitu loh. Jadi orang mungkin ngeritik satu ya karena hobi aja ngomong begitu. Tapi ada juga yang benernya gitu loh. Gue lihat oh ya bener juga sih. Akhirnya gue ikut kursus deh. Kursus jahit, kursus bikin pola dan segala macam gitu loh. Karena gue pengen tahu industrinya kayak gimana sih, biar gue bisa mencintai industri ini gitu. Wow, JGBB langsung aja klik aja di bawah teman-teman semua. Saya mungkin kedengarannya agak subjektif ya, tapi gue tuh nggak bisa sembarangan dudukin orang untuk yang tujuannya urusannya sama audiens dan rakyat Indonesia, terutama UMKM. Karena khawatirnya kan belajar dari pengalaman juga sama, gitu kan. Nggak usah sebut yang mana lah. Dulu awal-awal kasih solusi ya, tiba-tiba mereka komplain, tiba-tiba mereka mana nih gak works nih, narasumber lu gadungan gak jelas, kan gue jadi malu kan. Nah makanya teman-teman dari tadi kalau lu sadar, gue banyak memvalidasi, banyak memverifikasi apa yang ada kira-kira di dalam si JGBB ini gitu. Dan ternyata memang ya kalau gue sih confirm ya, emang Tasya Farasya doang bisa approve kan, Diriansa bisa approve juga kan. Alhamdulillah. Langsung aja klik aja di bawah, serius. Tampilannya seperti ini bisa video learning, lu tinggal ambil di sana. Pelajaran aja betul-betul, lu tinggal praktekin karena memang banyak yang percaya juga dari luar daerah apa segala macamnya. Cerita yang itu juga terakhir nih. Gendong jarik, gendongan bayi. Jadi jarik yang namanya? Gendongan bayi. Jadi waktu itu dia bikin gara-gara anaknya itu sempat jatuh dari gendongan bayi yang dia beli. Akhirnya dia belajar bro,
gimana caranya bikin gendongan bayi, sampai akhirnya dia patenin tuh si gendongan bayinya itu sampai, nah ini nih bayiku.id. Akhirnya 200.000 dia followers ya. udah bisa jualan, ini udah SNI certified, akhirnya dia jualan ke luar negeri. Loh, Ke belajarnya di Jerman dan JGBB. segala macam. Dia salah satu member kita ikut mungkin 3 tahun lalu ya, gitu. Ekspor Jadi ke Jerman si gendongan masuk- bayinya itu. masuk ke Tahu sana. gua gendongan bayi depan gini. Nah gitu. Nah ini semua produksinya di sini semuanya gitu. Jadi di sini dia kasih tentang story, gua kasih juga gimana sih caranya bikin story, gimana caranya kalau orang tuh sekarang tertarik dengan konten yang emosional gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya ngeliat kayak begini tuh gue terharu ya. Maksudnya wah berarti memang bisa works gitu loh apa yang gue kepengenin, karena gue pengen adalah makin banyak yang maju tuh gue happy gitu. Apabila bisa menerapkan si ilmu yang gue sharing sama teman-teman. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain memang. Amin. Dahsyat ya. Amin. Jadi teman-teman silakan langsung aja belajar di JGBB bareng sama Didit Maulana. Klik aja link yang ada di bawah gitu ya. Kalau teman-teman ketemu video ini di Instagram, tinggal ikutin aturannya ada di caption, lu tinggal cek aja. Biasanya ada arahan ke komen apa segala macamnya, syarat-syarat biar langsung dihubungin secara DM lewat link, lu tinggal klik aja di situ. Atau mungkin kalau lewat YouTube berarti ada deskripsi di bawah ya. Apa segala macamnya ya. Sebenarnya menarik sih, gue tuh kepikiran kalau program-program yang kayak begini, edukatif kayak begini, ini jujur-jujuran aja ya. Coba dong bikinin kayak semacam di dashboardnya mungkin di nggak tahu di link.id-nya adalah afiliasi sama mereka. Itu menarik juga tuh. Jadi sebenarnya bisa kan? Mereka bisa saling bantu gitu yang lain. Iya, mereka bisa menjualin juga menjadi affiliate-nya. Kalau kayak gitu-gitu. Itu juga bisa kita siapin aja linknya gitu. Linknya di bawah, lu tinggal cek aja. Di bawah kan ada beberapa tuh, lu bisa cek ya. Ada beberapa link apa segala macamnya. Nah itu di paling bawahnya masukin aja dan kayak untuk menjadi affiliate juga gitu. Kita punya banyak audiens yang memang mereka nggak melulu konsumen, mereka nggak melulu produsen, macam-macam. Ada juga yang mereka menjadi atau mencari peluangnya adalah jualin produk orang, menjadi affiliate. Nah itu nanti mengekor kepada kasih solusi apa segala macam. Buatin aja dan tuh cakep tuh. Iya nggak? Jadi affiliator aja kan sekarang juga harus ada strategi. Oh iyalah. Iya, mereka juga harus punya personal branding yang bagus gitu. Apa yang membedakan gitu kan? Iya, kenapa gue harus pilih? Kenapa gue harus beli dari lu? Iya gitu kan? Lu pun jadi afiliator, pasti kan mikirnya kenapa gue beli dari lu, kan yang lainnya juga menaruhkan produk yang sama kan. Benar. Tapi karena mungkin lu trust nih dianggap ahli di bidang fashion, ngerti, ya berarti memang rekomendasi lu lah yang tepat. Benar. Kan kayak gitu kan. Mantap. Kalau gitu follow juga Didit Maulana di Instagramnya. 400.000, dan karena lu punya ilmu yang luar biasa membantu audiens gue mau ngasih apresiasi. Waduh. Buat seorang Didit Maulana, saya punya sesuatu. Waduh. Karena tadi banyak sekali tanpa sadar mungkin beliau adalah terkait spiritualisme, cerita tentang ya pokoknya hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Udah pernah umroh? Belum. Nah, saya sumpahin. Mungkin dalam waktu dekat tahun depan. Amin. Dan ini nggak melulu umroh ya, tapi bisa dipakai ke tempat ibadah apa segala macamnya. Okay. Ya, masjid, tempat-tempat bermanfaat, minimal kita sadar diri begitu mau belok ke tempat pijit, nggak jadi deh kita ke kanan aja gitu. Kenapa? Karena menemani langkah menuju kebaikan. Tuh. Jadi begitu pakai ini kan aku malu nantinya ke kanan aja. Nah, tapi secara positioning dia fokus untuk bantu, karena saya kaget jujur, ini luar biasa juga nih idenya. Begitu berangkat umroh kemarin, karena kita punya travel umroh ya, udah mulai banyak menjamurisasi sendal-sendal dipakai karena modelannya buat kepake banget ini. safar. Tuh. Wah. Sendal Shirata. Kalau mau dapetin sendal Shirata juga ada di bawah. Wih, keren. Alhamdulillah. Betul. Nah, nanti begitu kameranya mati, baru boleh kritik kalau mungkin ada yang mau masuk. Karena kan ada di fashion ya. Tapi kalau sekarang, tolong karena Anda fashion designer ya, jangan dikritik. Karena yang punyanya mungkin lagi nonton ya. Terima kasih Shirata. Sama-sama. Shirata. Yoi. Oke. Mas, alhamdulillah. ada yang mau tambahin buat audiens saya kasih solusi? Maaf ini. Ya. Tambahin buat audiens kasih solusi. Bantu, karena Anda sudah komit, kita udah akad bantu mereka bertanggung jawab untuk para UMKM. Pertama adalah mulai dari what is your nawaitu? Niatnya apa? Situ dulu. Arba'in Nawawi. Sebelum kita ngitung profit, maunya gini, sebelum memetik buahnya, situ dulu.
Karena dari situ istilahnya akarnya kita tuh lagi dibentuk. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat pupuk apa sih yang cocok untuk agar si pohon atau tanaman atau brand yang kita lagi mau bikin tuh bisa jadi kuat kokoh gitu loh. Salah satunya brand communication bukan kayak tadi misalnya yang tadi gue baca ya kalau nggak salah. Bisa jadi mungkin komunikasi lu salah, bisa jadi mungkin nggak tepat kendaraan yang lu pakai apa segala macamnya. Itu juga bagian dari itu ya. Bisa jadi lu mau nyasar kepada kalangan atas tapi gaya bahasanya kalangan bawah gitu-gitu ya. Bener. Setiap segmentasi itu ada cara berbicaranya sendiri gitu loh. Lo mau bilang produk lo untuk Gen Z, tapi cara bercerita lo misalnya milenial atau baby boomers banget, yang nggak dapet lah gitu. Ya. Ketika kita mau bicara, karena untuk bisa orang get it atau menerima apa yang ada di benak lo, visi lo, cerita lo tuh harus menggunakan salah satunya jembatannya adalah bahasa gitu. Jadi gunakan bahasa yang bisa dimengerti, gunakan bahasa yang memang mereka tahu, mereka paham. Dan yang ketiga adalah AVID ya, audiovisual. Nah itu juga harus menarik bro gitu. Karena sekarang kita jualan kan lewat sosial media nih gitu. Gambar udah bagus macam, suaranya nggak kedengeran gitu misalnya. Atau suaranya bagus tapi aduh ini mau jualan apa sih kok kurang jelas ya, lightingnya kurang jelas gitu. Nah jadi nanti teman-teman akan bisa belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya, nah itu secara teknis ya. Tapi yang pentingnya lagi adalah ketika teman-teman lagi ngerasa jatuh, terpuruk, lagi ngerasa gagal atau sales target tahun ini atau bulan ini lagi nggak tercapai, it's okay. Jadi memang di situ justru kita akan menemukan hal-hal yang menarik nih kalau misalnya kita bisa memakai kacamata yang tadi gue bilang, kacamata lain gitu. Gitu. Karena hal itu juga terjadi sama gue ketika gue bikin si brand Ikat Indonesia selama hampir 15 tahun ini gitu. Jadi istilahnya gini. Pertama nawaitu tuh lo titik berangkat lo, niat lo. Abis itu kemudian adalah tujuan adalah titik ujung GPS-nya. Untuk menuju ke titik ujung GPS, dikata sekarang gue mau ke Monas aja jalan diputar-putar bro. Ternyata jalan ditutup, ternyata apa gitu. Mungkin kita harus reroute lagi, mungkin kita harus berhenti sebentar, makan siang dulu atau apa gitu loh. Jadi pemberhentian yang memang tidak kita istilahnya duga. Itu jangan jadi kita muter balik lagi ke titik awal. Mungkin dari situ kita akan menemukan jalan baru, kita akan menemukan ilmu baru, kita akan menemukan banyak ide atau proses yang baru. Tapi ingat teman-teman, semua proses itu memang harus kita jalani agar bisa membuat sebuah produk atau pematangan diri yang lebih mantap lagi. Gitu. Masuk lagi dalilnya, Cing Abdel Akhrian. Kita banyak ketemu orang jadinya mah, jadi kan isinya tuh, wah. Ya kan, setiap manusia itu nggak mungkin jalannya tuh nggak ketemu persimpangan. Juga lagi Cing, pernah duduk sini juga. Iya kan, kita coba Aldan berapa kali persimpangan OTW dari rumah ke sini. Banyak kan, nggak mungkin nggak ada persimpangan. Artinya akan ada serangan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Benar. Terus lu mau ngapain balik lagi ke rumah lu? Makanya. Dan jangan lupa bahwa kita ini kadang suka gini. Kalau telat, iya tadi supir gue telat. Oh iya tadi gini. Banyak alasan bro gitu. Padahal kita lupa. Kalau telat, lo bisa keluar dari mobil lo pakai ojek online, tepat waktu. Intinya atau misalnya, mentang-mentang kemarin Goto cuan ya? Gue banyak netral. Gue banyak buka-buka rahasia belakang dia deh. Karena Goto lagi demun kemarin kan sempet kan? Demun. Iya kan, lu kan take profit kan? Oke lanjut. Nah habis itu bisa ketawa, bisa sharing begini happy ya soalnya udah nggak cut loss. Iya betul. Banyak yang nggak tahu loh sisi lainnya. Nah abis itu saham juga. Oke lanjut lah. Iyalah. Nah abis itu kita dari situ baru deh menata diri, kemudian dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika terjadi sesuatu jangan panik dulu ya. Jangan panik. Emang harusnya kalau kata orang Sunda mah wayah naweh gitu. Apa tuh artinya? Memang harus udah terjadi gitu. Maksudnya memang harus seperti itu. Jadi terima dan kita belajar dari situ. Apa sih yang keadaan ini lagi berusaha ajarin ke gue gitu. Mantap. Terima kasih Didit Maulana, keren. Nanti Thank kita update lagi, kita lihat perkembangan dari teman-teman UMKM apa segala macamnya. Kalau misalnya pengen undang lagi gara-gara banyak manfaatnya di JGBB apa segala macam, lu tinggal komen aja di bawah. Siap.
Thank you, Mas Bro. Terima kasih Mas Bro. Sama-sama. Mantap dia. Jadi invest di mana lagi? Kita kasih solusi.